jurusan Pendidikan dan Sastra Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Dalam penulisan kalimat berbahasa Indonesia, kita mengenal kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Pada dasarnya, kalimat tunggal adalah kalimat dengan satu subjek dan satu predikat saja. Sedangkan kalimat majemuk memiliki dua klausa atau lebih di dalamnya. Lalu, apa saja ciri-ciri dan contoh kalimat tunggal dan majemuk lainnya? Simak penjelasan saya berikut ini. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat saja. Namun kalimat tunggal dapat juga diikuti dengan objek atau keterangan. Berdasarkan predikatnya, kalimat tunggal dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti kalimat nominal. Kalimat nominal ini adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Contoh satu saja. Dia guru di sekolah negeri. Nah, predikatnya ini terdapat di bagian sekolah negeri. Contoh lain yaitu dari kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contoh, Benny menulis buku. Di sini sudah jelas bahwa kalimat verbalnya terdapat dalam kata menulis. Yang C, kalimat adjektiva. Kalimat adjektiva ini adalah kalimat yang predikatnya berupa kata sifat. Contoh, udaranya dingin. Di sini sudah jelas juga terdapat kata dingin. Yang D, kalimat numeral. Kalimat nomor numeral adalah kalimat yang predikatnya berupa kata bilangan. Saya ambil contoh, kucingnya ada 2 ekor. Sedangkan yang E, kalimat preposisional, yaitu kalimat yang predikatnya berupa kata depan. Saya akan mengambil contoh, Andra di dalam kamarnya. Setelah kita mempelajari tentang kalimat tunggal tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih. Kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek, predikat, objek maupun pelengkap. Kalimat majemuk disebut juga kalimat luas atau kompleks. Ciri-ciri kalimat majemuk adalah terdapat perluasan atau penggabungan dari kalimat inti. Yang kedua, perluasan dari kalimat inti tersebut menghasilkan pola kalimat yang baru. Yang ketiga, memiliki subjek atau predikat lebih dari satu. Saya akan mengambil contoh satu saja. Contoh dari kalimat majemuk yaitu Lia belajar membaca, Andi bermain bola. Di sini kita bisa melihat bahwa dari kalimat tersebut terdapat dua subjek, yaitu Lia dan juga Andi, dan terdapat dua predikat juga, yaitu belajar dan juga bermain. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat majemuk. Terdapat 3 jenis kalimat majemuk, yaitu majemuk setara, majemuk bertingkat, dan majemuk campuran. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang
kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara ini adalah suatu kalimat luas di mana antara pola kalimatnya mempunyai kedudukan yang sama. Kalimat majemuk setara dibentuk dengan menggabungkan kalimat tunggal. Kalimat ini biasanya ditandai dengan kata penghubung dan, lagi, atau, tetapi, melainkan, sedangkan, bahkan, dan juga malahan. Total ada 8 kebanyakan ya. Saya akan mengambil 2 contoh kalimat majemuk setara. Yang pertama, ibu pergi ke pasar dan bapak bekerja di kantor. Nah, bisa kalian dengar bahwa apa yang saya ucapkan ini terdapat kata dan yang bermakna bahwa ibu dan bapak ini memiliki kegiatan yang sama. Selanjutnya, ibu sedang membereskan mainan, tetapi adik tidak mau membantu. Nah, kata tetapi ini juga memiliki makna setara juga, tidak bertingkat maupun campuran. Selanjutnya, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat yaitu kalimat yang salah satu unsurnya diperluas sehingga membentuk pola baru. Salah satu klausa atau anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri atau jika dipisahkan tidak memiliki makna. Kalimat ini biasanya ditandai dengan kalimat penghubung jika, ketika, walaupun, bagaikan, bahwa, sebab, dan sehingga. Saya juga akan mengambil contoh kalimat majemuk bertingkat 2 saja. Yang pertama, adik sedang tidur ketika bapak pulang kerja. Jika kita menggunakan ketika bapak pulang kerja saja, maka tidak akan memiliki makna karena harus sebelumnya juga harus ada. Dan contoh lagi, jika saya lulus ujian, ibu akan memberikan hadiah. Jika saya lulus ujian, misal kita hanya menggunakan kalimat itu saja, maka pembaca tidak tahu maknanya ini apa, kan harus diperjelas. Oleh karena itu muncullah majemuk bertingkat yang dihubungkan dengan kata akan. Selanjutnya kita akan mempelajari kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran merupakan gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Pada umumnya, kalimat majemuk campuran terdapat paling sedikit 3 kalimat tunggal. Kalimat ini mempunyai 2 buah konjungsi atau lebih yang menghubungkan antara klausa yang satu dengan yang lain. Saya akan mengambil 2 contoh lagi untuk kalimat majemuk campuran, yaitu yang pertama, adik sedang tidur ketika bapak pulang kerja sedangkan saya mengerjakan PR. Di sini kita bisa melihat bahwa terdapat 3 kalimat tunggal yang dihubungkan. Kalimat tunggalnya yaitu adik sedang tidur, yang kedua bapak pulang kerja, yang ketiga saya mengerjakan PR. Kemudian dihubungkan dengan 2 kata, dihubungkan oleh kata ketika dan sedangkan. Ketika ini memiliki makna apa itu ya, seperti majemuk bertingkat seperti yang saya sebutkan tadi. Sedangkan ini kata hubung yang berasal dari majemuk setara.
Kemudian saya ambil contoh lagi. Jika sudah memasuki masa panen, kami akan bergotong royong panen cepat selesai sehingga panen cepat selesai. Nah, di sini juga ada 3 kalimat tunggal, yaitu sudah memasuki masa panen, kami bergotong royong, dan panen cepat selesai. Kata hubung jika, akan, dan sehingga ini berasal dari sebelumnya ternyata terdapat 2 kalimat penghubung, yaitu jika dan juga sehingga. Jika ini terdapat di majemuk bertingkat, dan sehingga juga ikut majemuk bertingkat. Demikian pembahasan mengenai pengertian, ciri-ciri, dan contoh kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.